Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah aja ya, tapi kita harus tetap semangat, oke? Nah, adik-adik, Kak Denny sama Kak Ria akan memandu adik-adik untuk kita beribadah hari ini, oke? Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya, terus duduk yang rapi, yang sopan, ya duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, Kak Robi ajak adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu, oke? 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu lamanya dari hari Senin hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami beribadah kepadamu. Berkatilah kami agar kami bisa menjalani ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian
bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik pernah mendengarkan kata iman? Iman adalah sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan bukan saja percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi lebih daripada itu. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, melakukan perintah-perintah Tuhan itu tidaklah selalu mudah, tapi selalu ada rintangan, selalu ada hambatan. Nah, dalam bacaan kita hari ini ada 3 tokoh yang kita akan dengar ceritanya. Yang pertama adalah Habel. Habel ini adalah saudara dari Kain. Habel adalah seorang gembala domba dan kambing. Dia memiliki domba dan kambing yang sangat banyak. Nah, Habel ingin mempersembahkan domba dan kambing yang terbaik kepada Tuhan, yaitu domba dan kambing yang lahir pertama atau domba dan kambing yang sulung. Selain itu, Habel ingin memberikan kambing dan domba yang berlemak, artinya yang besar, yang gemuk. Nah, kira-kira kambing dan domba yang mana ya yang mau diberikan Habel? Tentunya yang ini ya, dan yang ini. Nah, Habel memberikan ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia sangat yakin dan dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan sehingga dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah iman Habel kepada Tuhan. Dan tokoh yang kedua adalah Bapak Henokh. Bapak Henokh ini bergaul sangat akrab dengan Tuhan. Dia senantiasa bergaul dengan Tuhan. Dan ia tidak mati adik-adik, tapi ia terangkat ke surga. Karena ia sangat bergaul dengan Tuhan. Dia senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tokoh yang ketiga adalah siapa ya kira-kira? Ayo. Iya, tokoh yang ketiga adalah Bapak Nuh. Bapak Nuh menuruti perintah Tuhan dengan membuat sebuah bahtera atau kapal yang besar untuk menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang. Nah, kalau Bapak Nuh tidak menuruti perintah Tuhan, mungkin Bapak Nuh tidak akan selamat. Tapi karena imannya yang besar kepada Tuhan, ia menuruti perintah Tuhan dengan membuat perahu atau bahtera yang besar ini, sehingga Bapak Nuh selamat dari banjir yang besar terjadi setelah bahtera ini selesai. Nah, adik-adik belajar dari ketiga tokoh ini, yaitu Habel, Bapak Henokh, dan juga Bapak Nuh. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita harus mempersembahkan diri kita
untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu seperti Bapak Henok, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita senantiasa berdoa kepada Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan. Lalu seperti Bapak Nuh, kita harus mendengarkan firman-Nya. Kita mendengarkan perintahnya serta menaati perintahnya dan melakukan perintahnya. Dengan demikian, kita memiliki iman yang besar dan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan kita semua anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tibalah saatnya kita mau bersyukur dengan cara apa? Mengumpulkan persembahan. Baik, Pingu udah siap kita bernyanyi? Siap Karya? Adik-adik, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, bersyukur kepada Tuhan. Siap? Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sambil tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya walaupun kami beribadah masih dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap hati kami masing-masing. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menopang segala pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami di 1 minggu ke depan dengan kesehatan dan kekuatan di masa-masa pandemi. Kami percaya Tuhan terus menolong dan menyertai hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dini. Nah, tiba saatnya kita mau berpisah, tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ibadah kembali. Oke? Nah, Kak Dia mau ucapin terima kasih buat papa mama yang selalu mendampingi adik-adik untuk beribadah di rumah. Dan Kak Dia mau kasih pesan-pesan juga nih, karena pada saat ini masih masa pandemi. Jadi adik-adik harus tetap sehat, semangat, jaga kesehatan.
dan juga menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker ketika adik-adik mau keluar rumah. Yang kedua, harus sering-sering cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak deh ya. Dan yang keempat, ini yang paling penting ya, kita selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Oke adik-adik, oke. Baik, kalau begitu Kak Ria, Kak Deni, dan juga Kak Robi pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk membuat aktivitas yang berupa tulisan seperti ini. Adik-adik buat tulisan dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Adik-adik boleh tulis secantik mungkin, dirangkai kata demi kata, lalu boleh dibingkai atau ditempel nanti di dinding. Dan sebelumnya adik-adik boleh foto lalu kirimkan ke grup WhatsApp. Silahkan membuat aktivitasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!